Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada chapter ini, saya akan secara khusus membahas tentang sistem endokrin, di mana pada video sebelumnya saya bercerita tentang sistem imun. Nah, pada sistem endokrin ini saya membaginya menjadi dua bagian karena ceritanya cukup panjang. Jadi, kita berekspektasi bahwa dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa nantinya dapat menjelaskan dengan rinci, dengan sangat baik tentang apa sih definisi dari sistem endokrin, apa itu hormon, apa yang membedakannya dengan enzim atau biomolekul lainnya di dalam tubuh, dan bagaimana macam-macam hormon ini disintesis di dalam tubuh dengan mekanisme biosintesis spesifik, lalu bagaimana mekanisme kerjanya per masing-masing hormon itu. Dan juga nanti kita berharap bahwa dengan memahami prinsip-prinsip dari fisiologi sistem endokrin ini, mahasiswa dapat mendemonstrasikan, menunjukkan bagaimana keterkaitan antara mekanisme kerja sistem endokrin dengan fenomena di kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang kelenjar endokrin, ini bukan merupakan barang baru karena kita sudah banyak sekali mempelajari ini. Bahkan barangkali sekarang di kurikulum SD juga sudah dikenalkan tentang kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Jadi kita di SMP misalnya sudah mengenal kelenjar-kelenjar yang populer seperti pankreas, kemudian kelenjar timus, tiroid, juga kelenjar pituitari, gitu, hipotalamus dan sebagainya. Ini merupakan kelenjar-kelenjar endokrin yang sudah sangat dikenal. Akan tetapi dari penelitian-penelitian terbaru, ternyata bahwa kelenjar endokrin itu tidak hanya terbatas pada organ-organ yang selama ini dikenal. Jadi pada referensi lama mungkin kita belum menemukan bahwa ternyata di hati itu dihasilkan juga hormon. Misalnya fibroblast growth factor 21 atau FGF21. Ini merupakan penemuan baru kurang lebih di era 2000-an gitu, tahun 2000-an, bahwa di hati dia menghasilkan juga hormon, maka hati juga bisa katakan sebagai kelenjar endokrin. Selain juga fungsinya juga sebagai bagian dari sistem metabolisme dan juga berperan dalam proses pencernaan misalnya gitu ya. Dan juga misalnya di hati, kita kenal yang populer di hati adalah erythropoietin hormon yang kita pelajari di sistem sirkulasi, yaitu hormon yang sangat berperan dalam memicu sintesis eritrosit. Tapi hormon yang terbaru, artinya yang baru teridentifikasi di tahun 2013-an, 2014, itu adalah elabella. Nah, hormon ini dihasilkan secara spesifik di ginjal. Artinya apa? Bahwa ginjal juga merupakan kelenjar endokrin. Selain itu, jaringan adiposa putih, white adipose tissue, lemak kita, juga menghasilkan hormon. Ya, salah satu hormon leptin. Maka kelenjar jaringan adiposa putih, white adipose tissue juga berperan sebagai kelenjar endokrin. Ghrelin dihasilkan oleh lambung. Maka lambung bukan hanya sekedar penghasil asam gitu ya, asam klorida, dan juga bukan hanya sebagai bagian organ pencernaan, tapi dia juga merupakan kelenjar endokrin. Intestinum juga menghasilkan hormon yang kita kenal dengan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1, dan bahkan para peneliti juga menemukan tulang juga menghasilkan hormon yang bisa kita katakan bahwa tulang juga merupakan berperan seyoknya seperti kelenjar endokrin karena dia menghasilkan hormon yang sangat penting yang dikenal dengan osteokalsin. Nah, ketika kita berbicara tentang hormon, maka kita bisa melihat beberapa karakter spesifiknya. Bahwa hormon itu diproduksi dan disekresikan ke cairan di sekitarnya, bisa ke darah, bisa ke cairan jaringan, bisa juga ke sel-sel sekitarnya oleh jaringan tubuh tertentu yang terdefinisi. Jadi tadi misalnya kelenjar adiposa menghasilkan leptin, pankreas menghasilkan insulin. Nah, itu produknya itu bisa dilepaskan ke dalam darah atau kemudian ke cairan sekitar sel. Dan jumlah hormon ini ketika dia disekresikan, ketika dihasilkan oleh kelenjar itu sangat sedikit.
lebih rendah dari kadar enzim atau biomolekul yang dihasilkan oleh bagian tubuh atau jaringan yang lainnya. Nah, kemudian bahwa secara umum sistem endokrin itu tentu tidak memiliki saluran gitu ya. Maka produknya berupa hormon itu diangkut oleh darah. Jadi darah yang berperan sebagai transporter untuk mendistribusikannya ke tempat dia bekerja yang kita kenal dengan sel atau jaringan target. Lalu kemudian karakter dari suatu hormon adalah dia memiliki reseptor. Jadi di sel target di tempat dia kerja itu dia memiliki reseptor penerimanya. Maka itulah salah satu karakter yang membedakannya dia dengan biomolekul lain gitu ya. Karena dia memiliki reseptor. Dan perlu kita ketahui bahwa hormon ini ketika dia bekerja, ada beberapa kelas hormon yang nantinya dia akan memicu aktivasi enzim gitu ya. Jadi kalau ketika kita membedakan dalam karakternya, ketika ditanya itu enzim atau hormon, kita bisa melihat bahwa hormon memiliki kemampuan untuk mengaktifkan enzim, tetapi tentu tidak semua hormon. Nah, hormon dalam mekanisme kerjanya dia bisa mempengaruhi bukan hanya satu tipe sel target, tapi bisa beberapa tipe sel target gitu ya. Jadi tempat kerjanya itu di beberapa tempat gitu ya. Dan di tempat kerjanya itu harus ada reseptor. Ini merupakan ilustrasi bagaimana hormon, kalau kita lihat di sini, ketika dia dihasilkan oleh sel-sel produsennya, tentu dari kelenjar endokrinnya, maka hormon kemudian akan berdifusi ke dalam pembuluh darah, menembus tentu lapisan epitel pipis lapis, penyusun dinding kapiler, maka hormon akan memasuki aliran darah, sistem sirkulasi, dan kita tahu sistem sirkulasi dia memobilisasi semua substansi yang terdapat di dalamnya. Nah, hormon di dalam darah di bagian mananya? Karena darah memiliki komponen sel dan plasma gitu ya, komponen liquid dan komponen seluler. Tentu hormon itu berada di dalam plasma darah. Jadi dia tidak terikat dengan sel-sel darah, tetapi dia berada di dalam plasma darah. Makanya ketika kita ingin mengukur kadar hormon, kita bisa mengisolasi plasma darah lalu kemudian melakukan pengukuran pada plasma darah tersebut berapa konsentrasi hormon di sana gitu. Itu mencerminkan tentu seberapa banyak kadar hormon di dalam tubuh. Jadi ketika hormon telah sampai di darah, maka dia akan didistribusikan melalui aliran darah dan tentu dia akan sampai kepada tempat-tempat kerjanya. Jadi misalnya dia dihasilkan di pankreas, lalu dia akan menuju otak misalnya. Nah tentu melalui sistem sirkulasi, melalui pembuluh darah diangkut oleh darah, maka nanti dia akan sampai ke sel-sel saraf. Nah ketika di sel-sel saraf, maka dia akan keluar dari kapiler dan kemudian dia akan menembus dinding kapiler, karena kapiler darah itu kan hanya epitel pipis lapis yang memungkinkan buat hormon untuk bermobilisasi gitu ya. Nah, ketika dia sampai di tempat kerjanya yang kita kenal dengan sel target, maka dia akan berinteraksi dengan reseptor spesifiknya. Tanpa ada reseptor, maka hormon tidak akan pernah bisa bekerja di sel-sel manapun. Jadi, kalau nggak ada reseptor, itu bukan merupakan sel targetnya. Nah, kemudian dia juga bisa menemui sel-sel targetnya di tempat-tempat lain. Gitu. Jadi begitu kita melihat bahwa jasa dari sistem sirkulasi itu mendistribusikan hormon ini ke seluruh tubuh sehingga dia bisa sampai ke tempat kerjanya dari tempat dia dihasilkan. Nah, dulu orang kan belum tahu ini gitu ya, bagaimana sih ini kelenjar endokrin atau bukan gitu ya. Ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin. Nah, misalnya ini pankreas. Jadi ini penelitian-penelitian yang sangat klasikal karena ketika dahulu orang belum mendefinisikan, penelitian belum banyak mengungkapkan kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh sehingga ketika ingin mendeterminasi ini kelenjar endokrin atau bukan, bagaimana caranya? Pertama, dilakukan pengangkatan terhadap organ yang diduga dia sebagai kelenjar. Jadi misalnya seseorang diangkat pankreasnya, diangkat di bedah, diangkat pankreasnya, atau pada hewan coba misalnya, diangkat pankreasnya, lalu dilihat apa sih efek ketika organ yang kita curigai sebagai kelenjar endokrin itu diangkat. Nah itu untuk membuktikan bahwa dia kelenjar endokrin atau bukan.
Lalu kemudian kalau tadi efek pengangkatan misalnya terobservasi, misalnya ketika diangkat pankreas, seseorang mengalami peningkatan gula darah. Artinya kan memang ada zat yang dihasilkan oleh pankreas, yang tentunya hormon ya, itu berperan dalam meregulasi gula darah. Jadi ketika pankreas itu diangkat, maka gula darah akan membludak, akan tinggi. Karena tidak ada zat yang dihasilkan oleh organ tersebut, karena organnya diangkat. Lalu kemudian, bagaimana pula lagi cara membuktikannya dengan yang lain adalah dengan reimplantasi. Jadi ketika organ tadi diangkat, terlihat efeknya. Lalu bagaimana juga kalau seandainya organ tersebut kemudian diimplantasikan kembali ke individu tersebut? Apakah efek yang tadi muncul, gangguan fisiologis yang tadi muncul, itu akan terobati, akan hilang ketika organ yang dicurigai kelenjar endokrin tadi direimplantasikan lagi. Jadi reimplantasi organ itu untuk membuktikannya. Lalu kemudian menggali lebih dalam adalah karena ini adalah kelenjar, maka tentunya ada zat yang dihasilkannya yang dicurigai sebagai hormon, maka kelenjar itu akan diekstrak gitu ya. Jadi jaringannya diekstrak dengan harapan bahwa terdapat senyawa yang dicurigai sebagai hormon di sana. Jadi kalau di praktikum misalnya di perkembangan kita kan melakukan hipofisasi dengan menggunakan ekstrak hipofisa. Jadi diangkat hipofisa kata lalu dibikin ekstraknya, diinjeksikan ke kata gitu ya, atau diinjeksikan ke individu lain misalnya ya, ke ikan dan sebagainya. Dan kita lihat apakah hipofisa ini menimbulkan pengaruh fisiologis gitu ya. Nah, jadi efek ekstrak jaringan apakah dia menimbulkan pengaruh gitu ya terhadap individu ketika dia menerima ekstrak tersebut. Maka jika ada fenomena-fenomena perubahan-perubahan fisiologis yang muncul, maka tentu itu menguatkan menjadi evidence, menjadi bukti bahwa kelenjar tersebut memang menghasilkan produk yang kita katakan sebagai hormon. Dan kemudian terakhir tentu untuk mengidentifikasi sebenarnya dari ekstrak ini zat apanya sih gitu ya. Maka dilakukanlah purifikasi dan diidentifikasi biomolekulnya apa, karakternya seperti apa gitu ya. Maka kemudian dilakukanlah pengujian. Oh, kalau seandainya zatnya senyawanya ini yang misalnya dari ekstrak pankreas itu dihasilkan insulin, lalu kemudian ketika insulin yang merupakan senyawa pure, senyawa murni dari ekstrak tersebut kemudian diinjeksikan atau diberikan kepada hewan coba atau bahkan ke manusia gitu ya, maka akan terlihat apakah efeknya muncul gitu ya, apakah ada pengaruh-pengaruh fisiologisnya. Nah, ini merupakan mekanisme atau metode yang bisa dilakukan untuk membuktikan apakah suatu kelenjar merupakan kelenjar endokrin atau bukan. Nah, selanjutnya kita akan bercerita tentang pembagian hormon. Jadi klasifikasinya itu berdasarkan bahan dasarnya. Jadi prekursor, bahasa kerennya prekursor. Itu bahan dasar. Jadi kalau mau bikin bakwan misalnya, apa bahan dasar utamanya ya tentu tepung misalnya. Prekursornya tepung. Nah, kalau mau bikin hormon, kalau bahan dasar hormon apa gitu ya. Jadi secara garis besar, hormon itu bahan dasarnya terdiri dari dua. Yang pertama adalah hormon yang bahan dasarnya dari protein, dari senyawa protein atau peptida. Dan ada hormon yang dimasukkan dalam kelompok steroid, jadi bahan dasarnya itu bukan protein melainkan kolesterol atau lemak. Nah, di sini kita melihat bahwa kolesterol itu penting begitu Bu, gitu, karena dia menjadi bahan dasar untuk hormon steroid. Nah, ketika suatu hormon berbahan dasar protein, kita melihat ada pembagian lagi menjadi sub-subnya, bahwa kita tahu protein itu ada hormon yang bahan dasarnya itu bukan merupakan protein kompleks, tapi hanya terdiri dari beberapa asam amino yang kita kenal dengan kelompok amin. Kemudian ada hormon yang terdiri dari beberapa atau rantai pendek dari peptida gitu ya. Jadi dia kelompok polipeptida atau oligopeptida lah gitu ya, beberapa untai peptida yang kemudian menyusun suatu struktur hormon. Ada juga hormon yang secara kompleks dia memang terdiri dari rantai yang sangat panjang, rantai peptida yang sangat panjang dan berasosiasi dengan
protein ini, membentuk struktur glikoprotein ini ya. Jadi penyatuan dari kelompok karbohidrat dan protein. Nah, ini misalnya kelompok amin itu adalah hormon-hormon yang kita kenal misalnya dengan norepinefrin. Jadi strukturnya sangat sederhana, dia memiliki gugus benzen misalnya, atau misalnya hormon tiroksin. Hormon tiroksin itu hanya terdiri dari asam amino tirosin. Jadi just single amino acid tirosin, tyrosin, kemudian berasosiasi dengan iodin, iodin gitu ya, iod gitu ya. Lalu ini kelompok hormon peptida yang kalau hormon amin dia hanya terdiri dari satu atau beberapa asam amino, satu atau dua asam amino gitu ya. Kalau kelompok hormon peptida itu dia terdiri dari beberapa asam amino gitu ya, tapi rantainya masih pendek, contohnya oksitosin. Lalu ada kelompok yang memang protein atau glikoprotein karena dia terdiri dari rantai yang sangat panjang dari protein, contohnya growth hormone atau somatotropin. Nah, kalau steroid hormon atau hormon steroid ya bahan dasarnya adalah dari kolesterol. Jadi derivat kolesterol contohnya adalah hormon-hormon seks. Jadi testosteron, progesteron, kemudian estrogen, kemudian dan juga kelompok beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, sebagian besar di tubuh kita ini yang paling banyak jenisnya adalah kelompok hormon yang bahan dasarnya berupa protein. Sedangkan hormon steroid ini terbatas pada hormon-hormon yang dihasilkan oleh adrenal dan juga hormon yang dihasilkan oleh kelenjar seks ya, kelenjar gonad seperti testosteron, estrogen, progesteron gitu ya. Jadi dari namanya sendiri kita biasanya sudah bisa mengidentifikasi ini ada ron-ronnya gitu ya. Jadi itu menandakan dia merupakan mencirikan karakter kimiawinya bahwa dia turunan atau derivat dari senyawa lipid atau kolesterol. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang biosintesis hormon. Ini gimana sih caranya hormon ini dibentuk gitu ya. Tadi kita tahu bahan dasarnya. Ini bahan dasarnya dia bahan dasar protein, ada bahan dasarnya berupa steroid. Nah, biosintesis hormon ini juga tergantung dia hormon masuk kelompok mana. Kalau dia merupakan hormon protein, tentu biosintesisnya itu adalah mengikuti mekanisme ekspresi gen. Karena mengapa? Protein tentu dia memiliki gen pengkode untuk protein tersebut. Maka bagaimana protein tersebut disintesis ya tentu melalui jalur ekspresi gen gitu ya. Karena ada gen yang mengkodenya. Misalnya kita lihat insulin itu punya ada gen pengkodenya gitu ya. Ada gen spesifik yang mengkodekannya, maka ketika dia akan gen ini diaktifkan dan kemudian akan dihasilkan produk berupa hormon insulin, maka prosesnya seperti apa ya? Kurang lebih kalau kita lihat adalah proses yang dikenal dengan ekspresi gen. Jadi dia akan melibatkan proses transkripsi dari gen tersebut menjadi RNA, lalu RNA ini di processing menjadi messenger RNA gitu ya. Messenger RNA kemudian akan dimobilisasi ke ribosom dan kemudian terjadi translasi di sana, lalu kemudian dihasilkanlah molekul protein yang kemudian menjadi fungsional dengan proses packaging, proses pengemasan tertentu gitu ya. Jadi berbicara tentang proses biosintesis hormon protein, ya kita berbicaranya tentang bagaimana sebuah protein dihasilkan ya. Tentu jalurnya dari mulai proses transkripsi, translasi, dan kemudian pemrosesan pasca translasi gitu ya menjadi molekul yang fungsional. Nah, kalau kita melihat lebih rinci bahwa pada hormon protein ini tentu dia diinisiasi dari aktivasi gen. Jadi gen tentu gennya sudah ada gitu ya. Insulin juga sudah ada. Tetapi tentu ada faktor yang men-trigger mengapa gen ini harus di turn on, harus diaktifkan. Jadi misalnya kalau gen insulin misalnya bagaimana dia bisa diaktifasi? Ya misalnya ada sinyal dari molekul gula atau sinyal informasi nutrisi dan sebagainya gitu ya. Itu akan menyebabkan aktivasi gen pengkode hormon protein itu, misalnya hormon insulin. Lalu ketika gen itu diaktifasi, maka dia akan ditranskripsi. Produk transkripsi kita tahu menghasilkan mRNA spesifik pengkode hormon tersebut. Lalu kemudian mRNA tersebut akan dimobilisasi gitu ya. Seperti ini prosesnya, akan dimobilisasi dari nukleus ke sitoplasma dan akan bertemu dengan akan dibawa ke ribosom. Lalu di ribosom ada proses translasi sehingga dihasilkan yang namanya preprohormon. Jadi
pre-pro gitu ya. Jadi benar-benar pre-nya gitu ya, Mbak, senyawa dasarnya gitu ya. Pre-prohormon. Jadi pre-prohormon ini bukan merupakan hormon fungsional karena dia harus diproses lagi. Dia baru pasca translasi. Jadi bahannya berupa protein ya, bisa untai single strain gitu ya, atau merupakan protein yang belum dikemas, belum ada gugus fungsional dan sebagainya. Nah kemudian setelah dia ditranslasi menjadi pre-prohormon ini harus mengalami modifikasi pasca translasi. Jadi dia setelah ditranslate, dia misalnya hanya berupa polipeptida sederhana, lalu kemudian dia akan di-packing. Di-packing dia kemudian ditambahkan gugus aktif dan sebagainya, maka dia akan menjadi prohormon. Nah, prohormon ini juga belum fungsional, dia harus di-packing lebih lanjut, dikemas lebih lanjut di badan Golgi atau di Golgi kompleks, sehingga nanti akan dihasilkan hormon yang fungsional yang dikemas di dalam vesikel, di dalam kantong-kantong. Jadi hormon protein itu di-packing di dalam vesikel sekretoris gitu ya. Jadi misalnya insulin di sel-sel beta pankreas itu dia sudah ready-nya nanti dalam bentuk kemasan-kemasan jadi kantong-kantong vesikel karena dia telah menjalani proses mulai dari dia ditranskripsi, mRNA-nya ditranskripsi, gennya maksud saya ditranskripsi, dihasilkan mRNA-nya ditranslasi, dihasilkan pre-prohormon ini kemudian diproses. Jadi ini yang kita kenal dengan PTM atau post translational modifikasi pasca translasi. Jadi kebanyakan protein itu setelah translasi itu belum menjadi fungsional gitu, tapi dia harus diproses lebih lanjut. Proses penambahan gugus aktif, kemudian perubahan konformasi, perubahannya, dan pengemasan packagingnya di Golgi sehingga nanti menjadi produk yang ready to use, ready to release. Oke, nah kalau begitu cerita tentang hormon pada protein, bagaimana juga dengan cerita biosintesis hormon steroid? Steroid ini bahan dasarnya kan kolesterol. Kolesterol itu tidak ada gen pengkodenya gitu ya. Jadi dia tidak akan melibatkan mekanisme biosintesisnya, tidak melalui jalur ekspresi gen gitu ya. Jadi prosesnya hanya proses modifikasi kolesterol. Jadi kolesterol itu dimodifikasi dengan berbagai rangkaian reaksi yang melibatkan enzim-enzim. Nah, keterlibatan gen di sini adalah keterlibatan gen pengkode enzim gitu ya. Jadi enzim-enzimnya itu, karena enzim kita tahu enzim bahan dasarnya adalah protein, maka pasti ada gen pengkode enzim. Tetapi gen pengkode untuk hormon itu sendiri tidak ada untuk hormon steroid karena dia bahan dasarnya dari kolesterol. Nah, ini misalnya rangkaiannya salah satu proses biosintesis hormon pada kelenjar adrenal, hormon steroid. Jadi dari kolesterol, kemudian oleh enzim kolesterol desmolase, dia bisa menjadi senyawa pregnenolon. Nah, pregnenolon ini kemudian bisa berubah dengan enzim lain menjadi progesteron, atau dia bisa menjadi dehydroepiandrosterone misalnya dengan bantuan dari enzim 17-hydroxylase. Jadi ini tergantung pada enzimnya. Enzim mana yang nanti akan mengkatalis konversinya menjadi turunan-turunan daripada berikutnya gitu ya. Jadi dari kolesterol dia bisa menjadi progesteron, bisa menjadi aldosteron, menjadi kortisol, menjadi deoksikokortikosteron gitu ya, macam-macam tergantung di jalur mana dia akan diproses dan enzim mana yang kemudian akan bekerja di sana. Jadi setiap step di sini ini membutuhkan enzim-enzim. Kalau di sini saya hanya menambahkan atau membubuhkan beberapa jenis enzim saja. Tapi perlu diketahui bahwa misalnya perubahan pregnenolon menjadi progesteron itu membutuhkan enzim. Nah, jadi perbedaannya jelas gitu ya, bahwa di sini reaksinya adalah reaksi enzimatis, bukan merupakan rangkaian reaksi ekspresi gen. Karena yang dimodifikasi itu adalah kolesterol. Bagaimana dari kolesterol menjadi progesteron? Bagaimana kolesterol menjadi testosteron? Gitu. Nah, ini misalnya rangkaian dari kolesterol tadi, kolesterol itu menjadi pregnenolon dengan enzim ini, dengan kemudian dia bisa menjadi progesteron, atau dia bisa dari kolesterol ini dengan jalur ini dia bisa menjadi testosteron gitu ya. Jadi kolesterol itu bisa menjadi testosteron, bisa menjadi progesteron, bisa menjadi estriol, estradiol gitu ya. Jadi
tergantung pada pathway yang mana, pada jalur yang mana kolesterol nanti akan diproses dengan reaksi enzimatis itu, gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat bagaimana sih, misalnya kok pada laki-laki dia kan bahan dasarnya semuanya kolesterol. Pada laki-laki kolesterol itu nanti lebih banyaknya endingnya karena laki-laki kan endingnya pada testosteron karena dihasilkan di testis. Sedangkan pada perempuan dia menjadi estrogen atau progesteron gitu yang lebih banyak dominasi. Nah, bagaimana itu ya? Karena pada karakteristiknya gitu ya, memang enzim-enzimnya itu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dia berjenis kelamin laki-laki, maka enzim-enzim yang mengkatalis reaksi perubahan kolesterol menjadi testosteron itu yang aktif berfungsi. Sedangkan pada perempuan tentu enzim-enzim yang mengkatalis reaksi dari kolesterol perubahannya bertransformasi menjadi progesteron dan estrogen. Nah, jadi seorang laki-laki dia bisa saja misalnya secara natural kalau mengikuti ininya tentu dia dari kolesterol akan banyak memproduksi testosteron gitu ya, derivatnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya terjadi suatu gangguan enzim, misalnya ketika kolesterol menjadi testosteron itu misalnya dia melibatkan berbagai macam enzim ya. Misalnya ada enzim ini, kemudian enzim HSDI ini atau di sini gitu ya, dan proses aromatase ini misalnya. Jadi ketika terjadi gangguan enzim ini, maka mungkin saja kolesterol itu kemudian mengambil jalur lain dan dia membentuk akan berakhir pada sintesis dari estrogen. Jadi bisa saja, dan pada perempuan juga seperti itu. Maka kalau kita melihat ada kasus-kasus kelainan, ada abnormalitas di mana misalnya laki-laki memiliki kadar estrogen yang tinggi dibandingkan testosteron, atau pada perempuan yang justru testosteronnya tinggi. Mengapa demikian? Ya, salah satu dugaannya adalah bahwa terjadi gangguan secara genetik terhadap gen-gen yang mengkodekan enzim. Jadi bisa saja memang misalnya dari gen pengkode enzimnya itu yang mengalami gangguan, atau bisa saja misalnya karena namanya enzim ya, aktivitas enzim itu sangat banyak faktor-faktor yang berpengaruh gitu ya, sehingga bisa saja misalnya dia mengkonsumsi senyawa-senyawa yang menginhibisi enzim-enzim untuk mengkatalis testosteron, maka seseorang laki-laki bisa saja dia mengalami gangguan untuk produksi testosteronnya sehingga kolesterolnya ditransformasi menjadi estrogen dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan bercerita tentang mekanisme kerja hormon. Jadi kita sudah cerita tadi bagaimana hormon dihasilkan, kemudian bagaimana mendeterminasi perbedaan antara hormon steroid dan hormon protein gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat mekanisme kerja hormon. Jadi saya ingin mengulas seperti ini, memberikan analogi bahwa hormon, perlu kita ketahui, hormon itu tentu harus ada kelenjar penghasilnya. Nah, ini adalah produsennya. Jadi suatu hormon tentu ada kelenjar penghasil, misalnya pankreas. Kemudian dari produsen, si hormon ini akan dihantarkan ke tempat kerjanya, maka dia harus melalui jalur transportasi. Karena kelenjar endokrin tidak memiliki saluran khusus, maka tentu jalur transportasinya diserahkan kepada darah. Maka sistem sirkulasinya lah yang akan membawa kemana-mana. Nah, kemudian dia punya produsen yang menghasilkan, dia punya alat transporter untuk dia berpindah kemanapun gitu ya, ke tempat dia bekerja. Nah, di dalam darah nanti dia akan sampai kemana tujuannya gitu ya. Nah, tujuannya adalah di sel-sel targetnya, di mana dia akan bekerja. Nah, di sel target, misalnya kalau di pankreas itu dihasilkan insulin, lalu insulin dibawa oleh darah, nah kemudian dia bisa mencapai sel targetnya apa. Jadi insulin itu misalnya tempat kerjanya di sel hati, hepatosit, atau kemudian sel oktot, miosit gitu ya. Jadi di sana sel targetnya, tempat dia kerja. Nah, kemudian di sel targetnya itu apa karakternya? Bahwa hormon tersebut harus memiliki reseptor. Jadi karakter suatu sel target, suatu hormon adalah terdapatnya reseptor untuk hormon tersebut gitu ya. Jadi kan darah ini membawa dia kemana-mana. Tetapi kok dia hanya singgah, hanya berhenti, hanya sampai kepada target khusus. Karena mengapa? Di targetnya, di sel-sel targetnya itu lantaran ada reseptor. Jadi dia dibawa ke otak, misalnya insulin, karena di otak ada reseptor-reseptor insulin. Maka dia bisa bekerja di sana. Kalau nggak ada reseptor di sana, maka dia hanya berlalu lalang saja dibawa oleh darah, disirkulasikan. Nah,
tadi kita sudah menganalogikan bahwa ketika hormon dihasilkan dari kelenjar penghasilnya dari produsennya untuk mencapai tempat kerjanya atau sel target, dia diserahkan ke darah untuk dihantarkan. Tetapi itu merupakan mekanisme penghantaran ketika posisi dari kelenjar itu berjauhan dengan posisi sel target. Misalnya kelenjar testis itu targetnya misalnya salah satu targetnya misalnya di otak gitu ya, berpengaruh di otak karena testosteron itu memiliki reseptor juga di otak. Jadi testis menghasilkan testosteron. Lalu kemudian bagaimana dia sampai ke otak ya, tentu harus melalui jasa transportasi darah gitu ya. Jadi jarak jauh. Maka itu dikenal dengan signaling yang kita kenal dengan endokrin secara umum. Jadi hormon dilepaskan ke darah lalu darah akan mengantarkannya menyampaikannya ke sel-sel target pada lokasi yang jauh. Tetapi ketika posisi antara jadi ini kenal dengan endokrin itu gitu ya. Lalu kemudian ada tipe kelenjar yang endokrin ya, kelenjar endokrin yang tempat kerjanya itu, tempat kerja hormon yang dihasilkan itu tetangganya. Jadi dia tetangga gitu, nggak jauh. Jadi ini misalnya ini adalah kelenjar endokrin, sel-sel endokrin yang menghasilkan hormonnya, lalu kemudian yang tempat kerjanya menjadi sel targetnya itu adalah sel-sel tetangganya, adjacent target cells-nya itu. Maka ini nggak perlu darah, karena mereka deketan, jadi hanya dilepaskan saja gitu ya, dilepaskan di cairan sekitar sel itu, maka dia akan sampai ke tetangganya. Karena ini kadang-kala dia bergandengan. Jadi ini yang dikenal dengan parakrin. Jadi kalau endokrin tadi posisinya berjauhan, kalau parakrin itu adalah posisinya berdekatan, berdempetan gitu ya. Maka dia nggak perlu dioper ke sistem sirkulasi karena ketika hormon itu disekresikan dari kelenjar dari sel itu, maka dia bisa dengan mudah sampai menemui sel targetnya, ada reseptornya di sana. Lalu kemudian ada kelenjar yang justru sel targetnya itu adalah dirinya sendiri. Jadi ini begitu selfish gitu ya. Jadi dia menghasilkan hormon, lalu hormon itu bekerja pada dirinya sendiri. Gitu. Maka itu yang dikenal dengan autokrin. Jadi kalau parah tadi dia berdekatan dengan sel tetangganya, itulah tempat dia kerja. Kalau autokrin tempat kerjanya dia diri sendiri. Dia menghasilkan hormon, lalu kemudian hormon itu bekerja pada dirinya sendiri, pada sel itu sendiri. Dia memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Ini yang dikenal dengan autokrin. Lalu kemudian ada yang, tapi ini sangat jarang yang kita lihat bahwa kalau ketika sel bergandengan, parakrin itu tentu melalui cairan antar sel saja, ekstraseluler saja hormon itu bisa sampai, tetapi bisa juga misalnya dia menggunakan koneksi langsung seperti ini, misalnya ya. Jadi ada penghubung secara fisik, misalnya yang kita kenal dengan gap junctions, misalnya yang menghubungkan antara satu sel dengan sel lain. Jadi ini kelenjar penghasil, ini kelenjar sel targetnya, maksud saya ini sel penghasil, ini sel target. Maka untuk menyampaikannya dia tidak melepaskan ke cairan ekstraseluler, tetapi dia langsung saja menyeberangkannya melalui gap junctions atau penghubung antara sel itu. Gitu ya. Nah ini mekanisme bagaimana suatu hormon itu sampai ke tempat kerjanya dari tempat dia dihasilkan. Lalu kemudian kita melihat bahwa ketika dia sudah sampai di tempat kerja gitu ya, sudah sampai di tempat kerjanya, maka kita akan melihat bagaimana apa yang akan terjadi di tempat di sel targetnya itu gitu ya. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan sel targetnya itu. Nah, kita melihat ini terdapat perbedaan antara hormon protein dengan hormon steroid. Mengapa berbeda? Karena kita ketahui bahwa hormon protein, bahan dasarnya adalah protein. Protein bukan merupakan senyawa yang lipofilik, bukan merupakan senyawa yang larut dengan lemak. Jadi protein kan lipofobik. Maka ketika dia berinteraksi dengan sel target, kita tahu semua sel dari hewan, dari manusia gitu ya, itu kan penyusunnya adalah lipid bilayer. Nah, membrannya itu terdiri dari lipid, jadi didominasi oleh lipid gitu, walaupun di sana ada sedikit glikoprotein dan senyawa lain gitu, tapi dia didominasi oleh lipid di permukaannya gitu. Maka otomatis ketika suatu hormon yang bahan dasarnya protein akan berinteraksi dengan sel target, yang mana membran sel target itu kan didominasi oleh lemak.
maka tidak mungkin si hormon protein bisa menembus membran itu. Karena dia tertolak, dia bukan merupakan senyawa yang bisa larut di dalam membran. Membran terdiri dari lipid, dia terdiri dari protein. Maka ini merupakan senyawa yang tidak bisa berinteraksi membentuk kelarutan gitu ya. Lalu bagaimana? Jadi dasar itulah yang bisa kita lihat, bisa kita pahami mengapa hormon protein itu memiliki reseptor atau penerimanya di sel targetnya itu. Jadi ini hormon protein, lalu kemudian ketika dia sampai di sel target, dia tidak bisa langsung nyelonong masuk ke dalam sel untuk menimbulkan pengaruh kepada sel target, tetapi dia berinteraksi dengan reseptor yang standby di permukaan membran. Jadi posisi reseptor dari hormon protein adalah di membran sel target. Mengapa dia tidak ada di dalam? Ya karena hormon itu nggak bisa masuk ke dalam, karena dia bahan dasar membran ini adalah lipid. Maka dia harus memiliki reseptor di permukaan membran. Jadi ketika hormon berinteraksi dengan reseptornya, apa yang akan terjadi? Bahwa biasanya interaksi antara hormon dengan reseptor di membran ini akan memicu aktifnya enzim-enzim tertentu yang merupakan bagian dari signaling system di membran dan di dalam sitoplasma sel target tersebut. Ini misalnya ketika hormon protein berinteraksi dengan reseptornya, maka tahap kedua akan teraktivasi enzim ini. Lalu kemudian enzim ini akan mengkatalis reaksi perubahan ATP menjadi siklik AMP. Lalu siklik AMP inilah yang nanti yang berperan sebagai mediasi sinyal selanjutnya di dalam sel itu. Jadi tugas dari hormon protein udah sampai sini udah. Dia sudah berinteraksi dengan reseptor, lalu kemudian aktiflah signaling system di sel tersebut secara berantai gitu ya. Nah, maka nanti kita melihat bahwa hormon protein itu tidak masuk ke dalam sel, tetapi dia mempengaruhi sel target itu dengan hanya berinteraksi dengan reseptornya di membran sel itu. Nah, maka kita melihat ketika enzim yang diaktifkan oleh aktivitas interaksi ini tadi, maka enzim ini aktif, enzim mengaktifasi, mengkatalis perubahan ATP menjadi siklik AMP. Siklik AMP inilah nanti yang akan memediasi munculnya efek-efek fisiologis terhadap sel tersebut, gitu ya. Nah, ini misalnya secara mendetail kalau kita bisa melihat, jadi ketika ada hormon protein, yang tentunya karena dia protein, dia bersifat larut di dalam air, di dalam plasma darah, maka dia bisa menembus kapiler pembuluh darah yang hanya terdiri dari epitel pipih sel lapis itu, maka nanti dia akan berinteraksi dengan reseptornya di permukaan sel target. Nah, ketika dia berinteraksi dengan permukaan sel target, maka kita lihat akan terjadi aktivasi dari protein G, protein globulin di sini gitu ya. Nah, protein G ini ketika teraktivasi, dia akan memicu sinyal selanjutnya di membran itu yang akan mengaktifkan enzim adenyl siklase. Ketika enzim ini teraktivasi, mengalami aktivasi, maka enzim ini akan mengkatalis reaksi perubahan dari ATP menjadi siklik AMP, CAMP. Nah, CAMP inilah yang kemudian menjadi, maka dibilang dia sebagai second messenger, sebagai pembawa pesan kedua. Pesan pertamanya kan dibawa oleh hormon ke sel target. Tetapi bagaimana info ke dalam itu dilanjutkan, yaitu dimediasi oleh siklik AMP ini. Jadi ketika CAMP dihasilkan, maka siklik AMP ini akan mempengaruhi atau mengaktifasi protein kinase. Jadi protein kinase yang tadinya inaktif menjadi aktif. Nah, ketika protein kinase aktif, maka dia akan bisa memberikan pengaruh fisiologis yang luas pada spektrum yang lebih luas terhadap fisiologi dari sel tersebut. Misalnya di sini dicontohkan bahwa protein kinase itu memfosforilasi protein gitu ya. Dia akan memfosforilasi protein sehingga suatu protein di dalam sitoplasma sel target ini yang tadinya inaktif menjadi aktif. Sehingga protein inilah yang nanti akan apakah dia akan dilepaskan oleh sel dan menimbulkan pengaruh-pengaruh fisiologis lainnya, atau protein ini merupakan misalnya protein fungsional, dia justru merupakan suatu enzim, misalnya aktivasi enzim, ataukah protein ini merupakan hormon protein lainnya gitu ya. Maka begitulah rangkaian dari aksi hormon protein di sel target. Lalu bagaimana ceritanya dengan hormon steroid? Nah, tadi beda halnya dengan hormon protein.
Hormon protein kan bahan dasarnya adalah steroid gitu ya. Maksud saya hormon protein bahan dasarnya adalah protein yang bersifat lipofobik gitu ya, yang tidak bisa larut di dalam mikrofon saya dia tidak larut di dalam air gitu ya. Nah, sedangkan maksud saya tidak larut di dalam lemak ya. Sedangkan hormon steroid kan bahan dasarnya kolesterol. Ya tentu dia bersifat lipofilik. Jadi ketika hormon steroid berinteraksi dengan membran, maka dia dengan mudah menembus membran. Mengapa? Karena membran kan lipid. Dia sendiri adalah bahan dasarnya kolesterol, lipid. Jadi teman. Maka ketika hormon steroid berinteraksi dengan sel target, dia bisa dengan mudah masuk menembus membran dan kemudian masuk ke sitoplasma dari sel target. Lalu kemudian reseptornya itu tidak ada di membran ini. Jadi desain Allah itu sudah begitu detailnya bahwa hormon steroid ya karena dia bisa menembus membran, maka reseptornya itu tidak perlu di membran sel. Jadi reseptornya itu ada di nukleus. Nah, kalau kita melihat misalnya di sini hormon steroid ketika dia masuk sitoplasma, dia kemudian akan menuju nukleus, masuk ke nukleopor. Jadi membran inti itu kan punya pori gitu, punya lubang juga. Di sana hormon steroid akan masuk dan dia akan berinteraksi dengan kompleks reseptornya di nukleus. Nah, kompleks reseptor ini nanti akan berikatan dengan gen gen tertentu di DNA yang terdapat di nukleus itu. Maka ketika kompleks hormon dengan reseptornya ini menempel pada posisi tertentu di untai DNA di mana gen spesifik tersebut, jadi begitu precisenya ya, dia akan menempel pada posisi tertentu sehingga nanti penempelannya ini itu akan mengaktifasi ekspresi dari suatu gen gitu ya, gen khusus. Nah, lalu kemudian dia akan men-trigger ketika gen teraktivasi, maka akan dimulai proses ekspresi gen. Jadi gen itu akan ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA-nya akan ditranslasi di ribosom gitu di sitoplasma dan akan produk translasi akan dihasilkan protein. Nah, protein inilah nanti yang akan menimbulkan pengaruh fisiologis baik bagi sel itu sendiri maupun sel-sel lainnya yang dipengaruhi gitu ya. Nah, ini kita melihat secara spesifik. Jadi ketika ada hormon yang bersifat larut dalam lemak tadi, dia tentu karena larut dalam lemak, maka di dalam plasma darah dia harus ada protein pengemasnya gitu ya. Karena kalau dia hanya berupa lemak di dalam air, maka dia tidak bisa larut. Jadi dia harus ada protein pengemasnya, protein carrier-nya, pembawanya. Maka ketika hormon yang steroid ini keluar dari kapiler, maka dia akan berinteraksi dengan sel target, dia akan masuk ke dalam membran, masuk ke sitoplasma dan kemudian akan berikatan dengan reseptornya di nukleus dan akan berikatan antara kompleks antara reseptor dan hormon steroid ini akan menempel pada posisi tertentu, pada sequence gen tertentu dan kemudian akan mengaktifasi aktifnya gen tersebut gitu ya. Nah, gen ini kemudian akan teraktivasi, akan terekspresi, akan terjadi transkripsi, lalu kemudian transkripsi akan dilanjutkan dengan translasi dan produk translasi akan dihasilkan hormon, maksud saya protein gitu ya. Nah, protein inilah yang kemudian akan memberikan pengaruh kepada tubuh secara fisiologis gitu ya di dalamnya. Jadi kita melihat bahwa hormon protein dan hormon steroid itu memiliki mekanisme aksi di sel target yang berbeda. Gitu. Nah, kalau tadi kita bisa melihat bahwa misalnya beberapa hormon seks, hormon yang bahan dasarnya kolesterol itu tentu dia misalnya testosteron di sini dia akan masuk ke sitoplasma, lalu kemudian dia akan menuju inti dan kemudian akan menginisiasi ekspresi gen khusus ya. Jadi akan terjadi proses ekspresi gen, akan dihasilkan protein. Nah, protein ini akan produk translasinya gitu ya. Tentu di ribosom akan menimbulkan efek khusus misalnya gitu ya. Nah, efek-efek ini tentu beragam gitu tergantung protein apa yang dihasilkan. Bisa berupa enzim, bisa juga berupa hormon lainnya atau justru molekul-molekul regulator gitu ya. Nah, penelitian orang ternyata hormon steroid itu tidak saja dia melalui jalur klasik seperti ini, seperti pemahaman awal bahwa
hormon testosteron atau hormon estrogen yang merupakan hormon berbahan dasar lemak. Secara klasikal tentu dia memiliki reseptor di dalam nukleus. Tetapi ada juga ternyata bahwa hormon testosteron dan estrogen yang merupakan hormon steroid ini juga memiliki reseptor di permukaan membran. Jadi dia ada dua jalur yang dia tempuh gitu ya. Tapi spesifiknya adalah bahwa reseptornya itu adalah G protein coupled receptor atau reseptor yang berpasangan dengan protein G, protein globulin. Jadi kalau pernah belajar biologi sel pasti ingat gitu ya, di membran sel itu ada protein integral, ada protein globulin di sana gitu ya. Nah, di sanalah ada reseptor yang berasosiasi dengan protein G gitu ya, protein globulin di sana. Nah, testosteron ternyata juga, estrogen juga ternyata bisa berinteraksi dengan reseptor yang berasosiasi dengan G protein coupled receptor di permukaan membran. Sehingga nanti menimbulkan pengaruh tanpa harus mempengaruhi nukleus. Maksud saya ekspresi gen di nukleus gitu ya. Gen tertentu. Jadi ada dua jalur buat beberapa hormon steroid, tetapi tentu tidak semua hormon steroid gitu ya yang memiliki jalur non klasikal, jalur tidak biasa. Jadi kalau jalur biasanya ya seperti yang kita ceritakan tadi bahwa dia akan menemui reseptornya di nukleus gitu ya, baik estrogen maupun testosteron maupun hormon-hormon steroid lainnya. Tapi ada jalur non klasikalnya bahwa dia bisa berinteraksi juga dengan reseptor G-coupled protein yang berasosiasi dengan protein gitu ya di membran sel dan akan menimbulkan pengaruh. Misalnya ini mengaktifasi enzim kinase, dan kita tahu enzim kinase enzim yang sangat penting untuk memediasi proses metabolisme tubuh gitu. Oke, dan kemudian kita sudah cerita ini, ada hormon steroid, ada hormon protein gitu ya, dengan mekanisme yang berbeda aksinya. Hormon protein, kalau boleh mengulang lagi, hormon protein reseptornya ada di membran sel, karena dia bersifat lipofobik, dia tidak bisa menembus membran sel dengan mudah. Maka reseptornya harus diletakkan, jadi Allah sudah mendesain reseptornya ditempatkan di permukaan membran. Sedangkan hormon steroid karena dia bersifat lipofilik, maka dia bisa menembus membran sel yang bahan dasarnya adalah lemak dan menemui reseptornya di nukleus, di inti sel. Lalu ada hormon yang secara spesifik dia hormon tiroksin ini ya. Jadi hormon tiroksin itu kan dia bahan dasarnya dari tirosin, kemudian dia berasosiasi lah ya dengan iod gitu ya, dengan iod. Jadi ada misalnya di sini tetraiodothrionin, dia terdiri dari 4 iod di sini. Kemudian ada modifikasi dari asam amino tirosin. Nah, kalau kita lihat kan dia tirosin, hormon amin. Ya tentu dia merupakan persenyawan protein. Tetapi kalau kita lihat ternyata ketika dia bekerja dia seperti ini. Kita lihat. Jadi ini hormon tiroksin yang gugus iodnya 3, jadi triiodothrionin. Dia ketika mencapai sel target dia bisa langsung nyelonong masuk sitoplasma, lalu dari sitoplasma dia akan berinteraksi dengan reseptornya di nukleus untuk mempengaruhi proses ekspresi gen. Nah, ini kalau kita lihat sebuah anomali. Bahan dasarnya itu kan tirosin, asam amino, kelompok protein. Kelompok protein yang tentu dia bersifat lipofobik, dia tidak bisa larut dengan mudah di dalam lemak. Lalu kalau kita lihat mekanisme aksi kerjanya dia seperti hormon steroid. Kalau kita balik ke sini tadi kan dia seperti hormon steroid ini gitu ya. Jadi dia bisa menembus membran, kemudian menemui reseptornya, bahkan reseptornya terdapat di inti, di nukleus. Nah, ini sebuah anomali, sebuah pengecualian untuk hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini bahan dasarnya adalah dari asam amino, dari protein yang seharusnya bersifat lipofobik, tetapi ternyata aksi kerjanya di sel target adalah seperti hormon steroid. Karena mengapa? Salah satu jawabannya adalah karakteristik dari keproteinannya itu tidak murni lagi gitu ya. Dia kan sudah modified, sudah termodifikasi. Karena di sana gugus aminnya sudah termodifikasi dan sudah ada penambahan iod dan sebagainya. Nah, ini memudahkan dia untuk berdifusi menembus membran yang bersifat lipofilik itu gitu ya. Jadi membran yang terdiri dari lipid bilayer itu. Maka tidak mengherankan bahwa hormon tiroksin yang bahan dasarnya adalah asam amino tirosin dengan iodin itu aksi kerjanya seperti
hormon steroid, hormon yang bahan dasarnya dari lemak. Baik, saya pikir itu untuk bagian pertama ini, penjelasan tentang bagaimana hormon, kemudian dan bagaimana aksi kerjanya dari hormon steroid, hormon protein, dan hormon tiroksin. Pada video berikutnya kita akan berbicara lagi tentang aspek lanjut tentang bagaimana manifestasi atau efek-efek fisiologis dan yang bisa dimunculkan oleh hormon ini gitu ya, sebagai bagian dari sistem endokrin. Terima kasih. Assalamualaikum.